Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Bukan kamu yang berbicara. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Santo Benediktus, bila dipandang dalam terang Injil hari ini, menampakkan wajah gereja yang berjalan di padang penuh serigala, namun hatinya tetap seputih bulu domba. Gereja Katolik menaruh hormat pada Benediktus sebagai gembala yang menata hidup bersama, membangun keheningan yang justru membiarkan Roh Kudus berbisik di antara doa dan kerja. Sabda Yesus, "Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu," menjadi napas di biara Benediktus, yaitu bahwa di balik tiap kata, tiap keputusan, tiap pengajaran, ada Roh Allah yang menuntun dan menjaga. Dalam hidup kita sehari-hari, semangat ini menegur kita yang kerap kali ingin membela diri dengan lidah, padahal justru kita dipanggil dalam diam saat kita difitnah, sabar saat dibenci, dan percaya bahwa kata-kata Roh Kudus lebih tajam daripada amarah kita. Santo Benediktus seolah mengingatkan, yaitu buatlah biara di dalam hatimu. Jadikan ruang kerja dan rumah tanggamu ladang keheningan, tempat Roh Kudus bebas bernafas di sela sibuknya dunia. Bila kita merasa terkepung serigala seperti rekan yang curang, teman yang memfitnah, ingatlah bahwa engkau tidak pernah sendiri berkata-kata.
biarkan Roh Kudus yang bersuara lewat senyum tulusmu, kesabaranmu yang mendapat menahan balas, dan keikhlasanmu yang bekerja tanpa pamrih. Maka disitulah Injil hidup, tidak dengan pekik lantang, melainkan lewat diam yang berbuah damai, lewat setia yang berakar doa, dan lewat kerja yang berlumur berkat. Bersama Santo Benediktus, kita pun belajar menjadi domba di padang serigala, namun hatinya tetap hening, sebab Roh Kudus berdiam di sana. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, melalui teladan Santo Benediktus, ajarilah kami untuk hidup di tengah dunia yang keras, dengan hati yang tetap hening dan setia. Tuntunlah kami agar bijaksana seperti ular, namun tulus seperti merpati, dan tabah berjalan di jalan-Mu, meski terkadang dikepung fitnah dan tipu daya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.